Oke. Iya, selamat datang lagi. Kita kembali di segmen 2 podcast Sela. Iya, masih bersama Ari nih di sini Ari bintang nih, tamu kita. Bintang tamu kita yang Mantan Dai Cilik. Dacil. Iya, Oh. Dai Cilik. Tapi Ari, Pit, gue mau nanya Pit, dulu lu lihat Dai Cilik yang di TV. Sempet lihat. Menurut lu gimana? Iya, dulu mah gue mengiranya itu settingan ya, maksudnya nggak maaf ya Ri gitu, nggak percaya kalau anak kecil tuh bisa kayak gitu. Maksudnya itu gitu. terlalu apa ya? Terlalu ideal gitu. Kayak anak kecil udah bisa berdakwah, betul. Menyampaikan nilai-nilai keagamaan atau ya nilai-nilai teoretikal keagamaan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Karena waktu gue kecil mah gak kebayang tuh kayak gitu. Ya benar. Ya ego anak kecil sangat tinggi untuk bermain dan tidak peduli gitu. Tapi makanya waktu itu ngiranya adalah si dacil itu tuh ya emang settingan. Misalnya mereka cuman tampilnya doang, tapi mereka teksnya misal dibuatin atau gitu. Gimana gitu. Suzon banget ya. Ternyata sekarang mendengar gitu ya ternyata. Iya, mendengar Ari dan dia mampu misalnya bikin konten sendiri, gimana caranya dia bikin ngerajutnya gitu. Wow sih gitu. Ya sih kalau gue sih memang sama juga tuh angle-nya. Angle-nya tuh memang kok anak kecil bisa ngomong gini ya, so tahu banget gitu, iya, pengen ngegetok teh. Dulu mah gitu kan pengen kalau gue ketemu anak kecil pengen lagi kokolot begok kalau kata. Kokolot begok itu apa ya sobat-sobat Sela itu tuh kayak berperan seperti orang tua gitu. Belum waktunya. Itu kan sebenarnya karena sudut pandang gue menilai anak kecil yang nggak mampu. Makanya gue punya pemikiran bahwa so tahu karena mungkin aja di setting. Kan jadi kayak acting, kayak staging kayak gitu. Acting gitu. Tapi ternyata waktu lu membukakan ini persepsi lama gua yang tidak tepat jadinya ternyata gitu. Makanya kayak wow, keren banget Ternyata keren banget. Harusnya dipupuk terus gitu. Iya. Tinggal diarahinnya aja arahnya kemana mungkin. Bener. Gitu. Oke. Ri, ngomongin pandemi Ri. Sekarang Ari profesinya nih sebagai apa nih? Iya. Profesi bener. Tadi kan bilangnya ke kreatif ya. Sejak lulus gitu kan beralih ya ke dunia kreatif gitu. Sekarang Ari menyebut diri Ari tuh profesinya sebagai apa? Sebagai apa Ari? Apa ya? Kayak praktisi seni deh, biar mencakup semuanya gitu. Semua mau seniman dong. Bukan seniman gitu kayak. Kan Ari suka ngerjain yang hal-hal manajemen buat seni rupanya gitu kayak pameran misalkan kayak pameran. Ari suka bantu-bantu tuh. Disebutnya. Itu manajemen seni sih. Manajemen seni ya. Manajemen seni. Sebenarnya itu mah sama aja sama kayak perusahaan sih. Tapi sistem manajerialnya gitu tetap ada kayak manajer produksi, manajer ini cuman memang tidak berhubungan dengan berkaryanya, tapi memastikan semuanya itu berlangsung dengan baik dan sesuai dengan perlu banget. Dan kadang memang orang-orang nggak lihat. Iya. Karena stage-nya kan yang orang lihat si senimannya ya. Betul. Tapi orang yang di belakang layarnya yang memastikan gitu karya itu sampai di situ. Bener. Dipasang. Terus semua hal itu kan ada orang yang ngurusin. Itu gue concern banget sih kayak misalnya Emmy Award, Grammy Award dan segala macam gitu. Selalu yang disebutnya adalah direkturnya siapa, pemeran utama siapa gitu. Padahal kan di balik itu semua ada editornya. Iya banyak banget. Ada sound teamwork sound timnya gitu kan, ada bagian apanya gitu yang segala macam gitu yang pentingnya kostum apa segala macam gitu. Tapi kadang mereka nggak dapet spotlight. Ya itu memang bukan kelemahan sih, itu memang sistem yang terjadi kan seperti itu. Gitu. Iya ya. Nah tapi kalau Ari berkarya juga nggak? Iya. Kata sempat berkarya sih. Beberapa ada. Kalau karya dulu pernah pameran kuratornya Om Vincent kan. Berarti nanti ada lagi di deskripsi gue /curator. Ari ini kita cuma ngumpulin itu aja sih tujuan podcast soalnya buat gue cuma ngumpulin validasi. Oh gitu. Dan ada rencana buat jadi misalnya pure seniman. Belum ke arah situ sih. Soalnya kayak terlalu berat banget ya kayak buat jadi seniman gitu. Kayaknya lebih asik di posisi kayak ngebantu dulu seniman nih. Kayak seniman aja ternyata nggak bisa berdiri sendiri gitu. Pasti sih. Ada harus yang memang kayak seniman butuh bantuan di beberapa hal. Makanya gue pengen ngisi kekosongan itu deh. Iya benar. Semua aspek juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Iya. Makanya ada podcast selain ini kita tahu nih. Makanya kita udah tahu lu bakal jawab gitu sih sebenarnya. Terima kasih podcast. Nah
Sekarang kita mau mulai dengar pendapat Ari tentang pandemi nih. Pandemi. Gimana sih menurut Ari pandemi di Indonesia? Kalau dampak dari sudut pandang Ari, secara general. Kalau pandemi menurut Ari dampaknya ya, karena yang kerasa sama Ari gitu. Sulit banget sih. Kenapa tuh? Pertama sih pasti ekonomi kalau Ari ya. Karena kerasa memang kerasa banget sih. Kan biasanya dapat kan Ari udah beres kuliah. Otomatis uang jajan udah diputus. Kalau nggak dikurangi nih. Betul. Sampai kayak pas pandemi harus pulang karena memang nggak bisa ngirim uang gitu, nggak bisa ngasih. Ini kayaknya udah nggak muat lagi buat ngirim uang ke kamu deh. Kayaknya kalau kamu balik kayaknya bisa bertahan untuk beberapa bulan. Wait, Ari beres kuliah kapan tuh? Sebelum pandemi? Sebelum pandemi 2019. Oh 2019, Dia sempat setahun dulu ya mengalami tidak ada pandemi. Tidak ada pandemi. Terus tiba-tiba berubah gitu. Iya, kayak pertama itu kan dari ekonomi terus kayak keluar kayak semuanya kayak dikurangi, kayak nggak dapat uang jajan, terus kuota juga awalnya juga gue memang nggak konsen di kuota, cuman pas pandemi gue nggak ada banget kuota gitu, kayak buat ngisi kuota aja nggak bisa gitu sampai ke situ. Terus kalau buat sisi lagi sih mental ya, karena waktu itu shock pisan. Gue pernah tuh kayak takut banget sama pandemi, takut banget mati Parno. Lihat kan sering. Gak apa-apa Ari, kamu udah nabung dari kecil pahala ya. Jangan takut Ari. Mau besok. Mungkin kita yang harus lebih tahu. Tapi jangan lewat pandemi sih. Jangan nggak harus juga itu. Terus kayak lihat berita kan suka ada ya lihat kayak gejalanya ini bisa indikasi jadi suges rasain gitu. Psikonomatik. Oh itu namanya. Iya, jadi kayak psikologi. Gitu. Kayaknya iya ya, kayaknya gua ini ya kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba kejadian waktu malam kayak kenapa nih? Kan pusing terus kayak meriang kayak gitu. Gue lihat ini gejalanya nih masuk nih. Gue takut banget sampai aku juga pernah. Terus di mana kejadiannya coba tanya. Di sini. Bukan. Adalah itu kayak ini gimana pasti ya? Ini saksi mata ya. Saksi mata berdua kayaknya tuh. Eca di online kan ada dokter Eca dong. Iya. Ini dia. Kebetulan Ari nanya-nanya kan. Panjang banget ini gimana teh ini. Langsung halo dok ya. Halo dok. Gue udah nggak bisa itu, udah gak sanggup mikir itu. Ini orang kata gue tuh emang takut dia. Karena emang takut. Tapi banyak. Di situ sih kayak ketakutan banget. Gue besok pagi mati nih kayaknya. Kan terus di rumah gue kan repot banget ya. Gue udah mikirnya aduh kalau ini kejadian repot pisan. Gue udah mikir sorry bukan gak peduli sama lo, gue langsung terus kalau ini jadi berabe nih. Gitu sih, itu sih dari ekonomi sama mental juga sih. Ari kena banget. Apalagi karena memang pas pandemi ada, Ari untungnya lagi di Bandung kan. Jadi si informasinya cepat banget. Jadi kayak sekarang pandemi terus up to date banget. Beda lagi kalau pas pulang tuh, pas Ari disuruh pulang ke Purwakarta. Aneh lagi tuh. Kayak di Bandung udah prepare, udah semuanya kayak mau PSBB kan, udah prepare mau PSBB. Sebelum PSBB lu balik ya. Ari pulang karena takut terjebak di sini kan. Karena orang tuh udah bilang gak bisa ngirim lagi. Gue balik, terus pas balik shock pisan lah, masih rame. Masih rame di sana, masih rame. Seperti tidak ada apa-apa. Di sini udah stres banget ya. Ari kan pakai masker ya? Iya. Terus kayak di sana aneh gitu, nggak pakai, Mbak, kayak biasa aja gitu. Terus pas datang ke rumah, gini gimana? Ya sampai mau pulang yang kalau di travelnya tuh duduknya jangan sebelahan gitu, udah ngasih instruksi gitu. Ternyata di sana pas sampai sana gimana bisa? Ini mah dimensi lain. kayak mereka memang gak punya informasi itu deh kayaknya. Itu tuh karena tidak dapat informasi atau gitu. tidak peduli. Gimana? Kalau menurut Ari? Kalau dapat sih kayaknya dapat, tapi delay kayaknya. Oh, oke. Dan juga nggak tahu ya. Kalau dapat kan mereka jalur informasi di Purwakarta, Ari bisa bilang lewat televisi. Dia lewat televisi, lewat berita. Itu paling utama. Mereka pasti ngelihat informasi di situ. Cuman karena memang kasus yang timbulnya waktu pertama jauh dari area mereka, jadi kayak iya mah masih jauh. Kalau ente sebutannya iya mah penyakit orang kota. Malah aja di orang mah ada kayak gitu penyakit ya, orang kota yang nggak akan ada di sini gitu. Sampai Ma Ari tuh bilang
ieu mah da kaanginkeun cenah. Kaanginkeun teh apa? Kaanginkeun teh ka bawah angin. Gitu. Soalnya di dieu mah gede angin. Jadi penyakitnya moal. Jadi ibaratnya tuh si virus tuh kayak debu. Nah. Jadi kalau gede angin kaanginkeun ieu mah cenah moal. Ini nih sisi sosial yang harusnya enggak miss ya. Tapi sampai sekarang nih memang nggak ada kejadian atau gimana? Atau ada yang kejadian COVID gitu misalnya di desanya Ari gitu kan? Atau sama sekali nggak ada atau nggak tahu karena tidak ada yang tes? Iya. Gimana di sana? Pertama kan nggak ada yang tes ya, karena memang aksesnya juga. Pertama nggak ada ini. Swabnya nggak ada. Swabnya nggak ada. Terus kesini mulai pertengahan tuh mulai ada tuh pemerintah kota mulai ngeluarin bahwa di Purwakarta udah ada yang positif. Berapa orangnya, daerah-daerah mana aja mereka pulang atau pergi dari mana saja. Jadi dikasih tahu semuanya tuh. Akhirnya kayak ternyata ada ya, ternyata sampai Purwakarta juga. Tapi tenan naon eta mah di Purwakarta, tapi henteu di desa urang mah. Ari berapa jauh dari desa Ari ke Purwakarta waktu itu? Cukup jauh sih. Cukup jauh. Soalnya akhir kaki gunung Burangrangan. Akhir kaki gunung ke kota lumayan lah. Cukup. Berapa setengah jam adalah setengah jam. Oke. Itu cukup jauh lagi. 20 km gitu. 20 kilo, 19 lah. Oke. Wis luar biasa. Pas tuh. 19 tuh. Padahal tebak-tebak berani. Bisa nih ikutan tebak harga. Tebak harga. Gitu ya, menarik. Tapi kalau sekarang gimana? Ada kasus? Kasusnya kemarin Ari nggak lihat lagi sih, cuman terakhir masih ada, tapi menurun ya. Menurun karena di kampungnya Ari tuh. Di kampung Ari cuman ada, itu bingung nih. Di kampung Ari tuh sampai ada desas-desus kayak gitu, kayak misalkan ada yang COVID karena dideklar sama si rumah sakitnya, terus meninggal. Tapi karena nggak tahu situasi apa, terus mereka bilang ini mah nggak COVID. Terus tiba-tiba yang nggak COVID di COVID-in hal-hal yang kayak gitu, Ari juga nggak tahu tuh. Jadi simpang siur. Iya. Kalau pendapat warga tentang penyakit kota gitu berubah dalam waktu setahun atau ini? Masih mereka berpikir kayak gitu? Masih sih. Masih sampai mungkin minggu kemarin. Minggu kemarin. Soalnya dapat berita baru dari keluarga di kampung, di satu desa itu ada yang positif. Terus mereka langsung pada bikin status WA, hati-hati di kampung Pasawahan udah ada yang positif, besoknya pakai masker semuanya. Ketika udah kejadiannya harus orang terdekat banget gini, circle yang memang lebih kecil banget, baru mereka ngerasa ternyata ada COVID tuh. Tapi menurut Arya mungkin nggak sebenarnya sebelumnya juga udah ada kasus, cuma mungkin OTG atau gimana yang nggak kedetek aja gitu. Mungkin banget sih. Mungkin ya, karena memang akses untuk deteksinya tes dan lain-lain ada ya. Apalagi kan sebelum Purwakarta. Atau mungkin imam flu biasa. Imam muriang. Kan paling kalau di desa Ari paling gitu, imam muriang diobatkan keburu sembuh aja ya. Padahal kan nggak tahu ya kalau di dalam teh masih ada, bisa tahu kita biasa-biasa aja, tapi yang lain kayak gimana kalau gitu sih. Oke, dan sekarang Ari sudah kembali ke Bandung ya? Sudah kembali ke Bandung. Sudah beraktivitas lagi seperti semula atau tetap ada perubahan? Pasti sih ada perubahan, makan kayak semuanya jarak jauh. Kalau beberapa pekerjaan atau pertemuan gitu pasti by online. Tapi kayak ekonominya nih udah balik lagi seperti semula atau? Kalau balik lagi belum sih, tapi membaik mah ya. Sudah membaik gitu ya. Oke. Bagus lah ya, berarti setidaknya ada yang berubah lah mulai ya. Iya. Tapi memang ya gitu, memang sebagian besar masyarakat juga mengalami dampak langsung ya. Iya, ke benar, ekonomi terutama yang paling dirasakan kan. Iya benar-benar itu yang terlihat di masyarakat dan banyak banget dikeluhkan. Efeknya itu kan yang sebenarnya permasalahan dengan lockdown dan tidak lockdown itu kan hubungannya dengan masalah ekonomi dan lain-lain gitu. Oke. Nah, ini mau nanya nih, kalau menurut Ari sendiri nih ya, posisi Ari nih yang seperti ini, yang baik itu ketika berada di Bandung atau di desa gitu ya, ketika di Pasawangan gitu ya lagi pulang. Pasawahan. Itu alur informasi dan lain-lainnya gimana? Kalau sekarang kalau ketika di Bandung alur informasi, kemudian akses gitu ya, akses misal mau tes kayak gitu lebih gampang kan ya berarti. Kalau waktu di sana lebih sulit ya Ria? Iya sih, kalau
memang sulit banget sih, akses informasinya memang delay gitu Mbak. Terus kamu deliver nggak? Misal kamu dapat informasi nih yang benar gitu, yang reliable gitu. Dari sini misal kamu kan berteman sama Dokter Echa seperti kemarin ya, kita sudah udah ngobrol ngobrol. Kamu udah tahu nih mana gitu informasi-informasi yang benar, atau misalnya ada info vaksin gitu buat orang tua, buat apa gitu bisa daftar. Kamu deliver nggak ke lingkungan kamu di sana? Deliver banget. Menjadi messenger ya kembali. Lewat Dojer itu dulu waktu di Sanggar sebelum ini ya. Hari kan kayak wah ini knowledge baru nih, gue punya pemikiran ini, balik pasti 2 minggu sekali, kalau enggak 1 bulan sekali pasti balik dan ngumpulin teman-teman di Purwakarta. Gue punya ini. Sekarang tuh lagi ini trennya. Terus Ari aja sampai memperkenalkan podcast ke anak-anak Purwakarta. Pertama memperkenalkan apa coba? Apa itu podcast? Seriusan. Padahal di situ lagi rame-ramenya bikin podcast. Sekarang mereka dengerin podcast nggak? Iya, sekarang mereka dengerin podcast. Bagus nih. Oh, podcast tuh ini yang kayak radio. Iya, tapi beda katanya. Cuman kan bedanya nanti aja lah dijelasinnya. Yang penting lu tahu aja dulu ada podcast ini gitu ya. Podcast gitu ya, sumber informasi. Ada media, iya. Bagus ya, berarti gitu Ari menjadi media. Benar. Soalnya resep banget gitu, jadi kayak dan mereka ngedengerin juga ya. Jadi kayak kalau Ari pulang itu ngechat ke teman-teman, gue balik hari ini, besoknya mereka pasti pada ke rumah. Jadi kayak di rumah tuh kayak gitu deh. Balik lagi kayak dulu dong. Kayak mini dakwah gitu. Iya, gue cerita di depan dengan ini. konten yang berbeda gitu kan. Tapi balik lagi. Tapi memang konsepnya sama berdakwah. Iya sih, konsepnya memang sama bener. Dan yang lu kasih tahu kan benar dan maksudnya informasi yang nggak dibuat-buat, benar nggak? Kalau informasi yang beredar di sana kayak gimana tuh tentang COVID ya? Pertama sih pasti jalur WA keluarga ya. Itu juga grup WA keluarga tuh memang baik di kota maupun di desa juga. Itu WA grup udah paling ya. udah paling bahaya itu. Bahaya banget. Gue tidak punya WA grup. Beruntung sekali. Semuanya live. Kecuali blokok ini. kan kalau blokok ini ada grup WA, ada ikut dalamnya. Hanya grup ini. Informasinya mati lampu, nggak mati lampu, bayar listrik itu doang, nggak ada informasi lain. Suka ada kan, suka kadang-kadang kalau nggak tahu ya, kalau orang tua Ari sendiri suka share ini terus pas kalau dicek ini tuh hoax, terus mereka mengiyakan gitu. Bilang Pak ini, kadang bapak saya langsung japri, nggak lewat grup. Nanya dulu ya. Nggak nanya, dikirim terus nih coba lihat ini nih. Pak ini tuh hoax, ini tuh belum tentu bener, coba cek ini. Terus Ari kirim lagi linknya kan, terus diri doang nggak dibalas. Biasanya dia langsung komen kan. Gue paling asik banget kalau berdebat sama dia. Cuman kalau dia ketahuan, oh iya bener gue salah, dia malah diem. Oh berarti lo tahu. Kalau dia read berarti lo bener gitu. Kalau dia diem oke, berarti. Kalau dia nembalin masih oke. Lucu juga ya kalau bapaknya gitu Ari nanti nonton YouTube ini. Jangan sampai. Pasti nyampe nanti karena ini kan bakal terkenal banget ya. Iya. Dengan bintang tamu yang sebelumnya canggih-canggih. Duta Pasawahan. Ini bakal trending di Purwakarta ini podcast lain. Oke, kayaknya kita harus jeda sebentar ya. Iya nih, bener. Jeda menarik sebentar nih, dulu. Ari ini Sang Messenger. Itu jadi title-nya ya. Ya, Ari Sang Messenger ya. Gila, dia membawa message kebaikan. Betul. Dari kota ke ini. Tidak hilang, Ri. Tidak hilang ternyata ya, benar. Oke. Kita jeda sebentar ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kompak. Astagfirullah. Coba sekali dehnya. Simping mah simping ngan siga opak, kakuping mah kakuping ngan teu kompak. Cik sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi itu Ari kalau membuka. Itu recalling. Jadi, masa kecil Ari nih. Bagaimana kita harus semua mendengarkan dengan kompak si podcast salah ini. Iya, bener banget. Bagus banget. Terima kasih Ri, terima kasih Bapak Dai. Yang tidak cilik lagi. Jadi remaja ya. Masuk nih ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya nih. Kita akan ngomongin tentang vaksin lagi vaksinasi, Ri, masih sama. Tentang vaksinasi. Silakan Pit. Menurut sudut pandang Ari nih sebagai orang yang bergerak di industri seni gitu ya.
sebenarnya agak jauh mungkin ya. Jauh sih. Relasinya dengan sih vaksinasi nggak sedekat dokter Eca gitu ya. Dokter Eca mah tahu banget. Tapi nih dari sudut pandang Ari nih, apakah vaksinasi itu penting nggak sih untuk menghadapi pandemi ini? Penting nggak semua orang divaksin? Kalau secara personal ya, kayaknya nggak terlalu penting juga kalau buat semuanya ya. Kalau misalkan tujuannya buat presentasi doang, kayak gue udah negara kita udah vaksinisasi sebanyak ini, jadi kita bebas melakukan kegiatan offline lagi. Jadi kayak kalau nggak semuanya vaksin juga nggak masalah sih. Kalau buat Ari juga nggak masalah. Jadi cuman orang-orang yang memang kerjanya misal butuh di tempat umum gitu ya. Yang berhubungan sama orang lain itu kayaknya harus pakai sih. Kalau misalnya yang bisa kerja dari rumah kayak gitu sebenarnya nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah sih. Yang penting sih protokol kesehatan ya. Kalau menurut Ari sih. Jadi nggak perlu semuanya ya. Iya sih. Nah, kalau Ari sendiri nih, banyaknya bersinggungan dengan banyak orang di dalam pekerjaannya atau banyak di rumah gitu, maksudnya bekerja sendiri atau online kayak gitu. Gimana? Kalau sebelumnya sih memang online tuh. Kita kan Ari tergabung di Sanggar ya. Dia suka bikin kegiatan screening, kalau enggak sempat manggung gitu kan, interaksi sama orang tua, anak-anak, terus sama yang dewasa-dewasa juga. Kayaknya memang butuh banget tuh yang kayak gitu tuh. Ketemu orang tuh. Jadi sebenarnya Ari butuh dong divaksin ya? Ya. Kalau memang sebelumnya, kalau sekarang kan lebih ke online tuh. Jadi memang Ari ngerjain, berubah gitu sih. Berubah kan. New normal teh Ari. Dan memang nggak ada masalah ya dengan new normal ini. Ari. Awalnya sih pasti masalah sih, karena kan baru gitu kan, kayak gue nggak bisa nih secara online, ribet banget nih komunikasinya harus intens. Mungkin kalau offline bisa ya langsung ngobrol, diskusi, ini bagian ini yang salah, bagian ini yang salah, enak banget kan. Tapi kalau online harus ngetik, jadi ada effortnya lebih juga sih. Cuma sekarang sudah beradaptasi sih ya. Kalau sekarang Ri udah posisi gini nih, udah terbiasa sama offline, online, udah semua nih, udah setahun lah ya kita gini. Menurut Ari pengen divaksin nggak? Enggak sih, karena takut suntik. Sugan gua teh apa? Sangat personal. Emang takut lo? Takut banget suntikan. Kenapa, Ri? Nggak tahu, karena suntikan, itulah. Kalau Ari tidak takut suntikan, mau nggak divaksin? Yeah. Kayak mau aja sih kalau gratis ya. Mau Oke, aja. kalau gratis. Berarti penting ya itu poin gratis ya. Gratis tuh. Kenapa tuh? Kalau nggak mau, misalnya ada pilihan gitu, Ari dapat vaksin gratis, tapi masih lama gitu, atau Ari bisa sekarang beli vaksin gitu, bayar gitu, tapi misal 200.000 kayak gitu. Nggak mau bayar atau mau? Enggak lah, kecuali kalau misalkan kebutuhannya urgensi banget buat apa, kerjaan gitu. Butuh misalkan surat udah divaksin gitu kan. Itu pasti sih. Tapi kalau misalkan masih wajar-wajar aja, kayak kerjaan gak terlalu urgensi banget, kayaknya nggak bakalan sih. Karena protokol aja udah, kalau protokolnya bener ya, kayaknya memang kita bisa menekan, bisa menghindari gitu ya. Lebih baik itu sih. Tapi bukan karena teori konspirasi atau informasi yang lain. Karena takut dimasukin chip ya. jadi dikendalikan gitu. Jadi pure karena ketakutan disuntik aja. Iya, karena jarum suntik ya. Kenapa di trauma atau gimana? Trauma enggak, takut aja weh. Takut. Tapi pernah kan disuntik? Pernah kan, soalnya pernah punya riwayat sakit cukup lama kan. Terus dipasang infus, terus sama pengambil darah berapa ya, 1, 2, 3 di kaki satu, kayak sih banyak pisan. Ya waktu itu demam berdarah, terus trombositnya turun kan, terus kayak makin parah, kayak gitu. Jadi kayak sejak itu jadi takut. Dulu tuh sempet takut sama kayak dokter, takut bidan. Puskesmas tuh males banget imunisasi dulu tuh. Masih kecil. Soalnya masih kecil banget waktu sakit itu. Soalnya pas ketemu yang putih-putih aja, pakaiannya udah kelihatan kayak dokter. Kenapa tuh? Takut diambil darah. Karena nanti dia bilang kita pakai nih. Just lab nih. Itu semua pakai putih-putih loh. Saya juga takut sih. Itu waktu kecil kan. Udah tiba-tiba di pohon pisang di bawah ada yang lewat. Itu sih ngeri juga sih. Beda gitu. Putih-putih itu bukan. Oke. Oh, putih-putih baju dokter. Baju dokter. Nanti dokter aja jangan pakai baju. Itu dulu ya. Tapi udah nggak takut sekarang. Udah nggak takut sih ya. Cuman jarumnya aja ya. Jarumnya aja sekarang. Oke. Tapi kalau Ari nih penasaran nih sebagai messenger gitu tadi ya. Messenger.
Dan Ari tidak terlalu ingin divaksin misalnya, atau menurut Ari tidak terlalu penting gitu divaksin. Gimana Ari menginformasikan ke teman-teman atau keluarga di desa gitu? Apakah Ari mengencourage mereka untuk ayo dong vaksin gitu kan? Atau nggak usah lah, terpenting gitu? Gimana? Ari sih lebih penting protokolnya ya. Protokolnya. Soalnya kayak pakai masker dan hand sanitizer, model-model yang kayak gitulah, kayak keluar tuh pakai aja masker gitu. Itu sih kayak mencegah kan lebih oke ya, walaupun vaksin juga bisa itu kan. Cuman kayak kalau di pikiran kalau kemarin tuh nih kasus nih pas Ari ngupload kemarin tuh dapat swab gratis kan. Terus Ari kirim hasilnya ke keluarga. Terus mereka nanya, kok di tes swab bukannya vaksin? Kata gue, udah aware ke vaksin nih, kata gue teh. Di sana keluarga udah mulai tahu ya. Udah mulai aware kayak gitu. Kok udah mulai ini ke vaksin sih? Kok tahu vaksin? Iyalah kan karena di TV. Enggak, karena ada salah satu keluarga Ari yang memang suka ngikut-ngikut di desa. Jadi mereka tahu informasinya tuh. Jadi deket tuh informasinya. Kalau misalkan enggak ada lebih dekat ya. Kalau enggak ada orang-orang yang nimbrung di desa, pasti mereka enggak bakalan dapat informasi itu. Tapi susah enggak sih Ari waktu pertama-tama ngasih tahu informasi tentang pentingnya protokol kesehatan? Susah banget tuh. Keluarga aja. Susah Ari. Susah banget tuh. Karena mereka juga enggak aware jauh juga, gitu ya. Iya, kayak dari awal aja penyakit kota. Ari aja setelah pertengahan pandemi tuh, awal-awal kan mereka aneh banget. Pas Ari pulang terus ke rumah nenek di Pasawahan tuh, pas Ari pakai masker, mereka kayak di sepanjang jalan ngapain? Iya, Ari pakai motor tuh mereka pada ngeliat gitu sampai ngikutin. Seperti selebriti. Seperti selebriti. Karena naonan mana pakai masker di dia gitu. Tapi sekarang udah pada pakai masker ya? Karena kejadian kemarin tuh, kemarin ada banget yang ada satu ketahuan langsung besoknya pakai masker mereka. Bukan gara-gara Ari pakai motor. Bukan. Bahkan sampai pertengahan mereka belum pakai masker tuh. Pertengahan tahun tuh mereka masih kayak naon lah. Tentang vaksin juga nih Ri. Menurut Ari nih ya, dengan vaksin yang ada, terpercaya nggak sih yang beredar sekarang? Menurut kan Ari banyak nih, tuh beritanya ya. Ari dengar berita vaksin tentang vaksin gitu. Vaksin yang sekarang beredar di Indonesia ya. Kan mereknya banyak, bener nggak? Mereknya banyak bisa. Cuman yang timbul karena yang bacanya Sinovac ya itu doang paling. Oke, nah menurut Ari gimana sih si vaksin Sinovac tuh? Wallahu alam bisawab. Apa itu artinya Ri? Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan dan pembuatnya yang tahu. Soalnya memang nggak tahu juga si vaksin itu isinya apa juga nggak tahu kan, walaupun di deskripsinya ya, tapi wallahu alam lah. Karena kan banyak juga pro kontra ya tentang vaksin Sinovac, katanya ada yang bilang belum beres fase 3-nya gitu kan, clinical trial gitu, ada yang juga takut gitu kan, walaupun memang udah dia bisa emergency use kan, memang sudah boleh gitu. Nah gitu, kalau misalnya kayak gitu nih Ari gitu ya, ada pilihan nih, hari ini divaksin, besok misalnya Ari divaksin dengan vaksin Sinovac, mau atau enggak? Mau atau enggak ya? Mau atau enggak ya? Gratis. Besok dapat langsung nomor urutnya nomor 1. Kalau gratis oke sih. Oke. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa sih. Jadi gratis tuh masih jadi consideration paling utama sih. Kenapa Ri? Kenapa nggak mau mengeluarkan uang lebih untuk vaksin? Karena memang tipikal Ari di tinggal di desa gitu, di Purwakarta atau di Pasawahan lebih tepatnya. Kayak buat ngeluarin itu lebih susah daripada buat makan. Kalau makan misalkan 200 is okay. Oh gitu. Oke. Gitu sih. Kenapa tuh, gara-gara tidak familiar atau gimana, atau nggak kelihatan efeknya kan kalau makan mah kenyang langsung gitu ya. Kayaknya sih. Efeknya kan kalau vaksin jangkanya panjang ya. Iya. Terus nggak kelihatan juga gitu. Apa sih yang berubah? Kekebalan tubuhnya tapi berarti belum aware ya. Belum aware informasi lagi tentang pentingnya si vaksin tuh, cara kerjanya tuh gimana sih? Iya benar. Bahkan kata vaksin pun aneh banget. Biasanya vaksin tuh kalau buat orang-orang yang mau naik haji, kalau di kampung tuh. Iya, gue pernah divaksin tuh. Pasti vaksin deket banget kalau keluarganya yang memang ada yang udah haji. Pasti familiar vaksin. Kalau enggak, kalangan-kalangan yang memang menengah ke bawah, memang kayak vaksin itu naon sih? Menurut Ari perlu nggak sih informasi gitu tentang perkembangan teknologi medis seperti vaksin, obat-obatan dan lain-lain, atau misal bahkan yang lebih advance lagi gitu, itu disampaikan ke misalnya lingkungan keluarga Pasawahan misal seperti itu, atau area yang seperti itu gitu, seperti Pasawahan. Perlu nggak sih
Atau memang seperti menurut mereka itu mah urusan orang kota, ya bukan urusan teknologi kita gitu, kota, penyakit kota misalnya kayak gitu. Menurut Ari gimana? Kalau ngomongin soal penyaluran informasi perlu banget, apalagi edukasi itu kan pengetahuan ya, karena memang awalnya juga Ari datang ke Bandung terus kayak wah ini pengetahuan banyak pisan yang nggak dipunya di Purwakarta, gue balik ke Purwakarta gue nyebarin itu gitu, karena terus aware juga teman-teman kan, kayaknya oke juga sih kalau buat edukasi ke orang-orang gitu, apalagi di kampung Ari ya yang memang jauh banget dengan medik tuh udah sampai mana sih terobosannya, udah bisa kayak gimana sih, itu kan kayak minim banget gitu, kayak misalkan ibu teh tiasa keributan teka tingali kan itu kayak wah ya kayak gitu, kayak itu kan bisa jadi itu banget biasa loh. Bu di kota nggak seueur pisan itu. Saya kenal sama yang bikinnya loh, Bu. Kan itunya kayak hal kayak bukan treatment ya itu teh, kayak hal perawatan wajah itu kan kayak jauh banget kalau di Ari tuh. Memang bukan prioritas ya. Prioritasnya kan pasti perut dulu sih kalau di. Tapi sebetulnya perlu juga ya. Iya. Cara-caranya mungkin bisa pelan-pelan, bisa model gimana kan, bahasa yang dipakai, benar nggak? Kalau masalah vaksin, informasi apa sih yang kurang Ri di sana Ri? Dalam bentuk informasi yang dilakukan pemerintah, kan pasti di puskesmas ada lah ya. Ada. Di kantor desa tadi ada tuh. Betul. Teman-temannya saudara Ari ada yang di sana. Di luar itu menurut Ari yang kurang apa Ri? Yang sehingga mungkin daerah pesawahan bisa akhirnya minimal punya kesadaran yang sama dulu aja tentang vaksin itu ada dan perlu itu. Yang kurang apa Ri? Apa ya? Kayaknya kesadaran buat kesehatan ya. Oke. Soalnya kesehatan bukan jadi nomor 1 gitu. Bukan prioritas. Paribasana kan kalau di pasawahan tuh ya di kampung Ari kayak pusing gege leungit. Disarekeun ge leungit lamun teu ku obat warung ge leungit. Oke. Jadi mereka belum ada belum ada kesadaran untuk quality of life yang lebih bagus. Mungkin Ari bisa menyampaikan informasi itu ya. Semoga ya. Jadi sebetulnya walaupun misal sekarang ya di puskesmas ada pun informasinya memang orangnya nggak limited banget ya. Iya limited banget. Kadang cuman nggak pengen tahu gitu. Iya. Cuman kayak misalkan ibu kalau di desa nih masih banget nih ibu-ibu yang tergabung di posyandu atau ibu-ibu PKK, kadang mereka tuh punya musuh di lingkungannya. Drama komplek. Iya, drama komplek kayak gitu sama ibu-ibu yang memang aktif di rumah tangga banget gitu, ibu-ibu rumah tangga banget yang gua mah udah capek, udah sibuk ngurusin rumah gitu, boro-boro mikirkeun eta hal-hal yang kayak gitu. Itu menarik sih. Itu tuh wanita karir disebutnya bener tuh teh. Wanita karir tuh kalau di desa tingkatannya itu tuh wanita karir tuh ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu. Iya benar. Di problematika antara ibu-ibu juga sebenarnya menghambat juga ya. Iya. Kayak pernah penyuluhan apa ya waktu itu? Di keluarga itu kayak sinis banget sama yang nyampeinnya. Namun ini mah terpenting cuman karena memang yang nyampeinnya tuh karena musuhnya, karena geuleuh personal teh gini. Naon sih gitu. Prahara, pasawahan. Gitu wae. Partsat. Sering kelihatan gitu ya. Jadi harus seperti apa tuh? Cek Ari. Menurut Ari gitu. Harus siapa yang menyampaikan informasi agar bisa diterima gitu, diserap. Kalau paling gampang di kampung tuh kan pasti yang jadi utama tuh figurnya tuh pemuka agama, pasti nggak bakalan jauh itu. Pemuka agama paling deket banget sama lingkungannya. Itu paling didengar. Terus yang kedua paling pejabat si desa setempat. Kepala desa gitu-gitu. Itu sih yang paling didengar. Menarik ya. Tapi kalau misalkan sistem penyampaiannya gitu, yang kayaknya paling oke itu kalau kayak tukang tumblek, apa ya bahasanya kalau apa tukang tumblek tuh berjelasin sih. Tukang tumblek tuh kayak misalkan ada emang-emang yang bawa perabotan, terus buat diutangin, ini buat berapa kali bayar? Kredit ya. Tukang tumblek. Baru tahu loh. Itu bahasa apa sih? Bahasa apa ya? Bahasa Sunda bukan ya? Nggak tahu. Kalau kan orang Sunda. Kalau di bahasa orang Jawa. Oh iya. Orang Ambon. Salah lu nanya ke ini tuh orang Palembang. Kayak bahasa daerah deh. Bahasa
lokal ya. Iya. Lu kali-kali baru bikin tadi. Curiga bikin pantun juga kayak tadi nih. Tukang tumblek baru juga. Tukang tumblek itu lebih didengar ya. Iya, tukang tumblek biasanya suka ngasih orasi dulu kan. Kenapa tuh? Biasanya kan kalau misalkan jualan pisau, kalau enggak alat buat nyetak kue. Iya. Mereka suka dipraktekin, suka gitu, itu didengar. Itu ya kayak di. Oh, itu masih Pak. Kayak suka, ayo kumpul ibu-ibu. Kumpul biasanya duaan. Tapi ke ibu-ibu yang duaan ngajakin ibu-ibu yang lain. Dan di situ dia bisa deliver informasi ya. Iya, bagus bisa deliver. Menarik, jadi diperagain gitu. Iya. Tapi dengan cara dan bahasanya si tukang tumblek ini ya. Mungkin bisa juga ya misalnya ngasih informasi tentang vaksin atau apa, tapi dengan cara kayak gitu. Dengan caranya. Iya benar. Gitu. Saya bawa obat. Saya bawa mirip vaksin, storytelling lah. Ya. Kayak gitu. Ini tuh gini. Misalnya isinya obatnya tuh kayak vitamin-vitamin yang buat menahan imunitas. Tapi pas ibu-ibu udah mengumpul dikasih tahu nih ternyata tuh ada vaksin gini. Tanya jawab gitu dengan si ibu, kan ibu-ibunya pasti kan pengalaman ngobrol sama si tukang tumblek ini kan kayak udah biasa ya. Cuman dirubah aja si tukang tumblek nggak jualan tapi dia ngasih informasi. Gitu ya. Dan dia instan gitu ya. Bukan kayak direncanakan. Ibu-ibu akan ada penyuluhan gitu. Kumpul di balai desa. Kalau itu males tuh pasti. Oh, karena udah tahu kayak boring gitu ya. Iya bener. Terus nanya dulu si ibu itu datang nggak? Iya itu bener banget keluar. Pasti ini mah kerjaan nih ibu-ibu itu. Si ibu Ipit datang nggak? Kalau si ibu Ipit datang mah. Iya bener pasti gitu. Aduh pusingnya udah ngurusin itu aja udah pusing kemikirnya. Seru ya. Sorry tukang tumblek itu datangnya sering nggak? Biasanya misalnya dia bisa dipersering nggak? Misalnya kalau tergantung misalnya kalau untuk si penyuluhan itu ya dia model yang sama tapi jadinya 3 hari. Iya. Misalnya seminggu 3 kali gitu dia muter ke situ. Supaya diulang-ulang aja diulang terus repetition gitu. Seminggu 3 kali kayaknya kebanyakan deh. Oh, kebanyakan. Malah jadi takut ya dikiranya lagi nagih kredit. Iya itu. Aduh yuk kumaha ya. Harus pakai strategi ya. Harus si jaraknya harus memang agak jauh sih. Oke, biar tidak merasa dikejar-kejar ya. Ya itu juga. Karena ibu-ibu rumah tangga kan kayak orang mau ngupingkeun wae eta gitu. Oke. Jadi memang ada jeda terus diantaranya diisi sama apa. Satu lagi, kalau akses informasi kayak televisi atau radio masih kenceng gitu di sana. Televisi masih. Hampir semua orang lihat televisi ya? Iya pasti. Oke. Seru banget nih bicara tentang di daerah Purwakarta pesawahan yang kita nggak pada tahu. Memberi insight baru tentang gimana metode komunikasi untuk daerah-daerah seperti itu. Betul. Dan itu kan banyak ya remote area gitu di Indonesia, bahkan mungkin yang lebih remote lagi daripada si desa pesawahan. Dan kayaknya problematika yang Ari sebut tadi tuh banyak banget di bener dan mungkin juga banyak yang nggak tahu karena misalnya kita di sini kita nggak ada tukang tumblek. Iya, tukang tumblek sama si Ibu Ipit gue nggak mau ketemu Ya udah teman-teman kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Iya ya kita jeda sebentar ya.